Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin menjelaskan media pembelajaran di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema yang pertama, hidup bersih dan sehat di rumah. Kelas 2 hebat bareng Bu Yanti. Hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama PPKN, PJOK, dan Bahasa Indonesia. Untuk PPKN, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hidup bersatu di rumah, mengkomunikasikan hidup bersatu di rumah. Kemudian PJOK, kalian diharapkan nanti mampu mendemonstrasikan gerak secara seimbang dominan statis dan mengkomunikasi prosedur gerak seimbang dominan statis. Dan untuk yang bahasa Indonesia, siswa mampu membaca teks pendek dan menuliskan hasil pengamatan sederhana. Nanti Bu Guru berikan sebuah gambar dan kalian mengamati di situ ya anak-anak ya. Untuk materi pembelajarannya ada 3 muatan pembelajaran juga. Ada PKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Kita mulai dari PPKN ya. Nah, coba amati gambar di samping dengan teliti. Ayo kita amati ya. Sudah anak-anak, sudah ada gambaran? Kemudian, apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Kita amati lagi. Nah, sudah ada gambaran. Nah, dari hasil pengamatan kalian, apa sama dengan ceritanya Dayu yang berikut ini? Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Ini salah satu contoh hidup bersatu dalam keberagaman, yaitu membersihkan halaman rumah bersama-sama. Nah, masih di keluarganya Dayu ya yang sedang membersihkan rumah. Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Kita amati lagi ya. Di cerita tadi juga sudah diceritakan ya mereka sedang apa. Coba perhatikan cerita Dayu berikut. Ini Dayu bercerita ya. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, intinya ya anak-anak ya. Salah satu contoh sikap yang merupakan contoh hidup bersatu di rumah itu ya segala sesuatu kegiatan kalian yang kalian lakukan di rumah bersama keluarga kalian. Nah, contohnya Dayu itu membersihkan rumah bersama, kemudian berolahraga bersama. Ada lagi kalian bisa menceritakan nanti kegiatan kalian nonton TV bersama atau jalan pagi bersama atau memasak di dapur bersama. Nah, semua yang kalian lakukan bersama keluarga kalian itu merupakan contoh hidup bersatu di rumah. Ayo kita nonton dan perhatikan video berikut. Nah, perhatikan videonya ya. Namun videonya tidak Bu Guru putar. Kalian bisa melihatnya di PowerPoint yang sudah Bu Guru kirimkan. Dan intinya sama kok yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keberagaman? Nah, contoh-contoh hidup bersatu dalam keberagaman tadi sudah. Nah, ini caranya agar tetap terjaga itu bagaimana? Yang pertama, kita tidak boleh menang sendiri, ya. Kemudian yang kedua, selalu menerapkan hidup rukun. Tidak boleh berselisih dengan keluarga, dan yang terakhir ya saling bekerja sama ya dan melakukan semua kegiatan dengan keluarga itu bersama-sama. Seneng nak ya, seneng. Kalau kita asik dengan kegiatan kita sendiri itu lo nggak enak sebenarnya, bosen. Itu lebih asik kalau kita lakukan kegiatan kita itu bersama-sama dengan keluarga ya.
Coba ceritakan pengalamanmu dengan bahasa yang santun. Tadi Dayu sudah bercerita tentang keluarganya, sekarang giliran kalian menceritakan kegiatan kebersamaan kalian bersama keluarga kalian. Bebas. Boleh pakai seperti ceritanya Dayu juga boleh. Pakai topik menonton TV bersama juga boleh, berolahraga bersama juga boleh, atau masak bersama juga boleh, atau mancing bersama juga boleh. Yang penting kegiatan kalian bersama dengan keluarga kalian ya, dengan bahasa yang santun. Nah, diingat ya anak-anak ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Dari ceritanya Dayu mungkin sebagian besar sudah melakukan hal yang sama ya dengan Dayu. Perhatikan contoh bersatu di bawah ini. Nah, ini topik-topik yang sudah Bu Guru tuliskan juga bisa menjadi tema kalian dalam membuat cerita sederhana nanti ya. Bekerja sama membersihkan rumah, atau yang kedua membersihkan halaman bersama keluarga, ini seperti yang Dayu lakukan. Berolahraga bersama keluarga. Nah, ini boleh nanti kalian ceritakan, yang penting kegiatan kalian bersama keluarga kalian di rumah. Kemudian bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, sambil dengarkan cara bacanya Bu Guru ya, nanti kalian bisa mengulanginya, membaca sendiri di rumah ya. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengetahui salah satu ciri rumah yang menyehatkan, yaitu rumahnya indah dan asri ya anak-anak ya. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi, banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu ya dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Ini ciri kedua ya dari cerita rumahnya Dayu, terbebas dari sampah, merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah dedaunan, dan anorganik itu dari plastik dan botol bekas ya anak-anak ya. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Jadi kebersihan rumah itu tidak hanya tanggung jawab orang tua kalian, tapi seluruh anggota keluarga di rumah ya. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Dari banyaknya tanaman di halaman, kemudian terlihat indah dan asri, dan terbebas dari sampah. Ini yang paling penting ya. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Nah, sudah tahu dong berdasarkan ceritanya Dayu tadi. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar berikut? Nah, kita amati sebentar ya anak-anak ya. Sama enggak dengan jawabannya Bu Guru? Yang pertama ini, halaman rumah bersih, asri dan indah. Lihat, tuh banyak tanaman, ada kupu-kupu, ada pohonnya. Nah, senang sekali kalau bermain di situ ya. Tidak ada sampah yang berserakan. Lihat, nggak ada sampah yang berserakan sama sekali. Kenapa? Karena keluarga Dayu sering membersihkannya. Nonton yuk agar kita lebih tahu tentang lingkungan sehat. Nah, ini juga bisa kalian tonton sendiri di rumah ya, karena sebagian besar sudah Bu Guru jelaskan di depan tadi ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Apakah kalian tahu anak-anak bahwa halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis? Apa itu keseimbangan statis? Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, untuk gerak-gerakannya akan Bu Guru sajikan berikut ini anak-anak. Nah, ini salah satu contoh gerak keseimbangan statis dalam posisi berdiri. Yang pertama, berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, dengan melakukan gerakan seperti ini kita
melatih tubuh kita untuk keseimbangan ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Kalau yang ini susah nih, Bu Guru jujur melakukan ini susah. Bu Guru kalau mengangkat satu kaki lurus seperti Dayu ini susah. Paling di tengah sampai lutut seperti ini juga sudah goyang. Nah, agar kalian lebih terlatih dan tidak sama dengan Bu Guru, lakukan gerakan seperti ini itu sesering mungkin ya anak-anak ya, agar nanti pada saat kalian melakukan kegiatan itu tidak mudah jatuh. Jadi keseimbangan ini kita ada manfaatnya nak, yaitu kalau kita melakukan kegiatan itu kita tidak mudah jatuh. Dan yang kedua, yang ketiga berdiri menyerupai huruf T. Dan yang terakhir, menirukan sikap kapal terbang. Dan untuk mengetahui sejauh mana kalian itu tingkat keseimbangannya, kalian bisa dalam melakukan gerakannya itu dengan melakukan hitungan. Nah, minimal 8 kali hitungan lah. Dengan itu kalian bisa tahu sejauh mana tingkat keseimbangan kalian. Nah, materi kita sudah Bu Guru jelaskan semua, dan nanti akan Bu Guru praktekkan ya. Dari semua gambar dayunya ini akan Bu Guru buatkan video. Ya, tunggu saja ya, tunggu tanggal mainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, lingkungan sehat di sekitar rumah. Tadi ciri-cirinya terbebas dari sampah, terlihat asri dan indah, banyak tanaman di halaman rumah. Kemudian yang kedua, hidup bersatu dalam keberagaman di rumah. Tadi semua kegiatan yang kita lakukan bersama keluarga merupakan contoh hidup bersatu di dalam keberagaman. Yang ketiga, berlatih gerak seimbang statis. Nah, nanti Bu Guru harap kalian bisa memahami ini semua ya. Di hidup bersatu dalam keberagaman tadi tagihannya kalian harus bisa menceritakannya dengan bahasa kalian yang santun, kegiatan bersatu di rumah kalian. Kemudian lingkungan sehat dan sekitarnya tadi Bu Guru sajikan gambar dan kalian bisa mengamati. Kemudian berlatih gerak seimbang statis, nanti kalian diharapkan bisa memperagakan gerakan-gerakan yang ada di gambar tadi. Dan nanti juga Bu Guru tambahi dengan video yang Bu Guru buat cara melakukan gerak seimbang statis ya anak-anak ya, tunggu tanggal mainnya. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil di pembelajaran kali ini adalah anak-anak ya, yang paling penting adalah ingatlah untuk selalu menjaga kebersihan. Ini wajib. Kenapa? Banyak manfaat kita di sini. Kita akan terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Rumah kita juga sehat, lingkungan kita juga sehat. Nah, karena apa? Anak-anak ya, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Bersih itu indah dan bersih itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kemudian lingkungan yang bersih pasti ada lingkungan yang sehat. Nah, anak-anak selalu diingat pesan-pesan dari Bu Guru ini, dan Bu Guru harap setelah melihat video pembelajaran kali ini kalian bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di video kali ini. Nah, anak-anak terima kasih banyak. Pesan Bu Guru selalu jaga kesehatan dan kebersihan rumah, tidak hanya di rumah ya, di lingkungan kita berada ya, dan selalu buang sampah pada tempatnya. Ingat, meskipun di jalan kalian makan permen, bungkusnya ojo langsung dibuang begitu saja, tapi cari tempat sampah terlebih dahulu. Terus bagaimana kalau tidak mendapatkan Bu Guru? Disimpan dulu sampai ketemu tempat sampah. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Kelas 2 hebat bareng Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.